Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama aku Nazwafila Rahma. Di sini kita akan melaksanakan salah satu mini podcast yang mana dengan tema berkarya tanpa lupa akhirat. Di sini aku nggak sendiri, tapi ditemani oleh teman-teman aku. Yang pertama ada Nuriyatun Afia, yang kedua ada Yolanda Cantika, yang ketiga ada Nisa Nurmalasari, dan yang keempat ada Amelia Agustina. Oke, sebagaimana yang kalian ketahui bahwa Gen Z itu adalah salah satu generasi kreatif dan pintar akan digital. Tapi jangan sampai karya yang mereka kerjakan itu hanya sebagai prestasi di dunia saja. Karena dalam agama Islam kita mengajarkan bahwa setiap karya itu bisa menjadi amal jariah asal diniatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih ke kakak-kakak ya yang ada di sini. Menurut kakak-kakak, berkarya itu bisa nggak sih jadi ibadah? Menurut kakak Amel gimana nih? Oke, bagi aku tentu bisa banget ya, karena di era digitalisasi saat ini banyak banget kesempatan buat kita untuk menyebarkan dakwah gitu di sosial media, supaya yang tahu akan agama Islam itu tidak hanya golongan Gen Z saja. Jadi mereka juga bisa menyebarkan agama kepada orang tua mereka, kerabat mereka, ataupun teman-teman mereka. Oke. Kalau menurut kakak Ica sendiri gimana pendapatnya kak? Sama sih, maksudnya setiap yang diniatkan ya, tadi Vila bilang segala diniatkan baik karena Allah adalah sebuah ibadah gitu. Jadi sabda Rasul pernah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Berarti kalau misalkan kita diniatkan untuk melakukan aktivitas baik itu seperti berkarya ya, berarti dalam konteks berkarya, mau itu membuat film, edukasi, konten berdakwah dengan niat menyebarkan ilmu dan manfaat gitu buat orang-orang sekitar, itu sudah termasuk dalam ibadah jariah gitu. Cukup? Yep. Kalau menurut kakak Yolan sendiri gimana nih pendapatnya kak? Kalau menurut aku lebih baik tuh berkarya tuh gak sering di sosial media gitu, lebih baik terjun langsung aja ke lapangan. Karena mengingat kalau misalnya kita menyampaikan kesalahan kata atau misalnya apa gitu lewat sosial media, itu kan banyak hate comment dan segala macam gitu. Jadi mending kita terjun aja langsung ke lingkungan gitu buat berkaryanya gitu. Kalau menurut kakak Udi sendiri gimana nih pendapatnya? Mungkin dari pendapat Amel sampai ke Yolan itu sudah sangat bagus dan baik ya. Dari pendapat Yolan sendiri, kita tuh tidak boleh hanya berkarya dalam media sosial, tapi terhadap lingkungan pun. Sebenarnya kalau misalkan dipadukan keduanya itu lebih sangat bagus lagi dan lebih banyak lagi manfaatnya seperti itu, Kak. Oke, jadi dapat disimpulkan ya bahwa berkarya itu bisa ya dilaksanakan di dalam digital maupun secara langsung ya, asalkan dengan niat kita meniatkan semua karya yang kita laksanakan itu kepada Allah gitu ya. Iya, betul. Lanjut ya ke pertanyaan kedua, aku mau nanya nih, gimana sih Kak caranya agar Islam itu agar kita itu berkarya bisa tetap keren, estetik ataupun viral, tapi tetap melibatkan niat kepada Allah. Gimana tuh caranya di era digital seperti ini? Boleh nih dari kakak Ica dulu deh sekarang. Ya biar estetik gitu ya. Kan sekarang gimana ya, sekarang pasti anak muda sekarang tuh apa-apa pengen serba estetik, apa-apa pengen serba viral. Nah, gimana cara kakak sebagai Gen Z untuk update di sosial media tapi tetap jadi berkarya, melaksanakan secara ibadahnya gitu, tapi tetap diniatkan karena Allahnya? Gimana tuh caranya kak? Tidak perlu keluar dari ya betul kayak gitu ya. Jangan mengeluarkan dari syariat Islam. Misalkan kayak gini deh, kita mau ikut tren-tren yang lagi tren ya di TikTok, ikut, tapi jangan sampai kita malah ikut-ikutan kayak orang yang melebihi aturan gitu, melebihi batasan. Jadi
selain kita berkarya kan ada sistem ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi berkarya itu kita boleh lihat konten-konten, oh ini bagus deh karya ini, kita harus ikutin karena ya bakal viral gitu kan, naikin engagement. Tapi balik lagi kita kan sebagai seorang muslim ya, terutama kita seorang perempuan, jadi janganlah sampai keluar dari batasan. Jadi lebih baik kita lihat misalkan ada konten yang menarik tapi orangnya tuh nggak pakai hijab misalkan atau keluar dari aturan, nah mending kita modifikasi, kita pakai bisa dijadiin sebagai media dakwah tapi dengan tren yang sama kayak gitu. Itu bisa viral juga, bisa estetik udah pasti kan karena ngikutin perkembangan zaman. Kalau menurut Kakak Yolan gimana nih pendapatnya, aku pengen tahu. Kalau menurut aku estetik sama keren itu apa tadi, estetik keren terus tetap sesuai syariat gitu kan. Menurut aku itu ketiganya bisa dilakuin sama kayak yang tadi Ica bilang. Jadi misalnya kita mau bikin video, dalam video itu tuh kita tetap berkata yang baik, yang sopan gitu. Tapi kita kalau misalnya mau dilihat, mau terlihat estetik mungkin lewat editannya gitu. Jadi dibikin estetik atau keren. Jadi orang tuh melihat konten kita tuh menarik banget nih gitu. Tapi tidak melenceng dari ajaran Islam gitu. Kalau menurut Kakak Uli sendiri gimana? Mungkin kalau untuk kita kan membuat konten ya, kita sebagai Gen Z membuat konten itu harus pertama dengan niat yang lurus dulu ya, niat yang baik. Terus dalam konten itu kita bisa memberikan edukasi sebagai biar konten yang kita buat tuh ada manfaatnya seperti itu. Tidak hanya konten-konten kosong yang bisa ngebuat viral tapi itu tuh kontennya gak ada isinya seperti itu. Jadi buatlah konten-konten seperti edukasi dan yang lainnya. Lalu untuk dalam berinteraksi pun, dalam komentar pun harus dengan bahasa yang baik dan benar seperti itu. Jangan ada opini yang menggiring konflik, dimana kita tuh harus menjadi netral dan kalau bisa kita harus bisa meluruskan pandangan orang, baiknya seperti apa, dan jangan pernah membuat menggiring opini publik itu ke yang hal negatif gitu. Oke. Nah terakhir nih dari Kakak Amel gimana pendapatnya, aku pengen tahu. Sebenarnya dari tadi teman-teman tuh udah bagus banget dan memang perlu dilaksanakan ya buat kita Gen Z gitu ya. Nah penting juga buat kita lihat dulu lingkungan sosial kita gitu ya, karena berpengaruh banget buat pembuatan konten yang memang tidak melenceng gitu ya dari syariat Islam. Apalagi kadang banyak banget yang orang mau menyebarkan agama tetapi dia masih ke distract gitu ya, masih ke distract dengan hal-hal yang membuat dia FOMO di luar sana. Itu penting banget untuk diperhatikan lingkungan sosialnya sih. Oke, jadi dapat disimpulkan ya bahwa kita bisa bereksplorasi ya, menyesuaikan sama zaman, tapi tidak melenceng dari syariat Islam itu tersendiri. Oke, selanjutnya ya ke pertanyaan yang ketiga. Menurut kakak-kakak apa aja sih tantangan terbesar Gen Z? Kan kakak-kakak Gen Z ya sekarang ya, Gen Z ini yang khususnya kita yang lagi berkarya tapi pengen tetap taat di ajaran Islam ini. Apa aja sih tantangannya? Pengen tahu. Dari Kakak Yolan deh boleh. Berkarya tapi tetap taat. Iya betul banget. Tantangannya tuh kita harus kuat iman aja sih gitu, harus siap. Apalagi kalau misalnya mau menyebarkan ajaran Islam, pasti ada aja tuh orang yang komen soalim atau misalnya banyak lah gitu. Jadi kita harus jangan hiraukan lah perkataan mereka. Kita harus kuatkan tekad kita. Kalau misalnya kita tuh di sini tuh niatnya baik gitu, nggak buat pamer dan lain sebagainya, begitu sih. Kalau menurut Kakak Udi gimana nih pendapatnya? Yang dari awal saya katakan juga, kita kan sebagai Gen Z gitu ingin membuat sebuah konten gitu. Tantangannya pasti tersendiri dari netizen ya.
netizen yang selalu menggiring opini publik untuk meng-hate kita gitu. Ini mah soalim, ini mah palsu nih gitu, ustazah palsu, ini mah gini. Dari situ kita nggak boleh terpancing emosi, kita harus sabar, kita harus menjelaskan secara baik-baik gitu. Kalau bisa menjelaskan secara baik-baik, kalau misalkan tidak bisa dijelaskan pun lebih baik tidak usah dihiraukan seperti itu, biarkan saja. Menurut Kak Amel gimana nih pendapatnya? Bagi aku kalau tantangan tersulit sih salah satunya istiqomah ya. Entah itu dalam diri kitanya untuk menyebarkan atau dalam membuat konten-konten terkait penyebaran dakwah itu. Karena kadang kalau aku pribadi mau menyebarkan sesuatu nih udah seru gitu ya, di tengah-tengah jalan kadang adblock gitu. Kadang malah gak mau ngelanjutin karena capek, karena pusing, bingung gitu, banyak tekanan dari berbagai pihak. Itu tuh bener-bener tantangan terbesar aku sih. Yang terakhir nih dari Kakak Ica, gimana pendapatnya? Aku mau tahu. Kalau menurut saya ya, tantangan terbesar Gen Z untuk memulai itu karena tekanan dan haus validasi. Biasanya Gen Z itu lebih ingin cepat-cepat, lebih pengen instan gitu. Jadi gimana ya caranya biar cepat-cepat populer, gimana ya caranya biar cepat-cepat engagementnya naik. Nah, sedangkan di Islam kita itu harusnya bersabar gitu. Jadi bukan hanya mengutamakan esensitas, tapi kita harus ya tadi kata Amib, kita harus punya timeline gitu. Jadi gak apa-apa bertahap, tapi kitanya gak keluar dari syariat Islamnya gitu. Jangan sampai kita karena pengen cepet-cepet, karena tekanan tadi, karena pengen cepet-cepet populer, karena tekanan ingin divalidasi, jadinya kita keluar dari jati diri. Nah, seharusnya kita kalau udah punya jati diri, berarti kita adalah seorang manusia yang taat gitu. Kalau kita udah gak bisa, gimana ya caranya biar tekanan ini tidak menghancurkan ketaatan kita, berarti kita harus punya jati diri, harus bisa kuat iman dan juga istiqomah. Jadi jangan sampai gara-gara ingin cepat-cepat lah gitu intinya. Jadi kita bukan hanya sekedar ingin terkenal, tapi harus sesuai dengan landasan bahwa kita ini menyebarkan lewat media, bukan hanya sekedar ingin terkenal di media. Oke, keren betul ya ternyata. Pertanyaan terakhir nih ya, aku mau tanya, gimana sih, ada nggak contoh konten kreatif ya yang menurut kakak yang konten kreatif Islami yang menjadi panutan untuk kakak-kakak bisa menjadi keren kayak gini? Ada nggak ya? Aku mau tanya dulu dari kakak Uri nih sekarang ya. Ada nggak contoh konten kreatif Islami yang menurut kakak keren dan bisa menjadi acuan atau panutan buat kakak saat ini? Sebenarnya konten-konten itu banyak ya Kak, termasuknya dengan animasi edukatif Islami yang seperti kayak kartun-kartun kartun anak-anak yang suka baca doa gitu, terus yang menceritakan kisah-kisah Nabi gitu, yang doa-doa harian dan berbagai macam, apalagi banyak banget lagu-lagu anak gitu, lagu-lagu anak yang tentang sholawat Nabi, tentang sholawat Nabi, dan masih banyak lagi. Itu tuh bisa ngebuat anak tuh jadi semangat dan gak bosen gitu melihatnya, apalagi dibentuk dengan animasi seperti itu. Selanjutnya kakak Ica gimana nih pendapatnya? Konten kreatif yang bisa jadi contoh. Saya suka lihat film sih, kayak tentang film kehidupan yang disangkutkan dengan syariat Islam, kayak film dulu tuh saya nonton film ini tentang pesantren, dan itu banyak banget isinya tentang kehidupan yang anaknya dari tekanan orang tua atau harus masih jelasnya ya pokoknya berlatar Islam, kayak pendidikan, terus keluarga. Jadi yang ternyata Islam ini untuk buat ngejar sebuah
pendidikan misalkan atau pekerjaan, mereka ini ternyata tidak meninggalkan syariat, tapi lebih mempertahankan bagaimana mereka bisa mempertahankan Islam itu tanpa keluar dari zona nyaman. Tanpa keluar dari lingkaran itu, maksudnya kayak gitu ya. Kalau menurut Kak Amel ada nggak nih contoh konten kreatif yang Islami yang menurut Kakak keren? Ada nggak? Menurut aku akhir-akhir ini lagi tertarik sama konten-konten yang isinya tuh terselipkan branding dari para konten creator itu. Jadi di dalamnya tuh editing yang mereka pakai itu menarik gitu ya, bisa memicu daya tarik para audiens gitu. Entah itu dari cara mereka ngobrol gitu ya, cara mereka menjelaskan entah itu tentang kisah Nabi atau enggak tentang hukum tauhid atau hukum fikihnya itu dibuat semenarik mungkin gitu kontennya. Itu aku suka banget, secara visualisasi sangat menarik gitu dan gampang buat mancing orang-orang buat nonton gitu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Aku udah ngedengar semua nih ya dari mini podcast kita kali ini. Terima kasih banyak ya untuk kakak-kakak semua yang udah mau aku wawancarai, aku tanya-tanya. Terima kasih banyak semuanya ya. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya.